Kalau pemimpinnya gak nekat, Provinsi Jawa Barat tidak akan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang paling banyak penduduknya. Dan saking banyaknya, banyak kali atau sungai yang dijadikan lahan untuk berjualan. Sungainya ditimbun dan dijadikan lahan pribadi. Sehingga akhirnya sekarang kesulitan kalau mau dibongkar. Nah, ini karena sudah dibiarkan, ya. Ini sudah dibiarkan bertahun-tahun sehingga merasa bahwa ini milik sendiri. Tentunya ketika mau dibebaskan, akhirnya nuntut. Nah, ini sesuai dengan perkataan Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi dalam wawancaranya dengan para wartawan. Oke, ini dia wawancaranya. Dengerin dulu ya. Banyak bebasin lahan baik milik pengairan. Tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadi banjir. Tetap aja harus keluarin duit puluhan miliar. Padahal mah yang kebanjiran mereka yang ngeluarin. Dan saya nyari duitnya nggak bisa di APBD karena APBD-nya sudah jalan. Harus nyari duit bantuan pihak lain. Makanya para pejabatnya jarang yang berani melakukan itu karena beresiko. Sudah dimarahin sama warganya, harus nyari duit, harus diperiksa kadang-kadang. Makanya Indonesia kalau nggak pejabatnya nekat nggak akan maju. Betul nggak, Pak? Kalau pemimpinnya enggi-enggi terus sama rakyatnya nggak akan maju. Gitu, Pak. Makanya harus berani. Rakyat itu nggak selamanya benar. Ada juga ini juga itu, Bapak. Benar. Pejabat itu nggak selamanya salah. Ada benernya juga. Gitu ya. Baik, jadi sebenarnya di Indonesia ini hal yang harus berubah bukan hanya pejabatnya, rakyatnya juga harus berubah. Ya kan? Buang sampah saja belum bisa. Ya kan? Oke, itu penjelasan Kang Deddy Mulyadi. Memang benar bahwa Jawa Barat ini membutuhkan seorang pemimpin yang benar-benar nekat untuk membebaskan bangunan-bangunan yang ada di atas kali atau di pinggir kali untuk dinetralisasi menjadi sungai yang bersih, asri, dan nantinya menghindari banjir. Tetapi ini kan jadi permasalahan apabila kabupaten kota atau para bupatinya tidak berani, wah ini kan akan kesulitan juga. Nah, contohnya sekarang ada juga kan ketika ditangani oleh para bupati ada yang demo-demo. Ini permasalahannya karena sudah lama dia menempati lahan tersebut. Padahal itu kan lahan negara. Mau diambil lagi oleh negara, tetapi negara harus mengeluarkan uang untuk mengganti hal itu. Kebanyakan para bupati itu tidak mau mengerjakannya karena tidak ada uang untuk penggantian itu. Kalau tidak ada uang, akhirnya akan terjadi ribut. Nah, kalau Kang Deddy itu mencari solusi dari yang lain. Kalau dari APBD itu kan tidak mungkin gitu. Dia mencari dari yang lain, apakah dari CSR atau dari yang lainnya sehingga ada minimalnya solusi-solusi untuk penggantian tersebut. Nah, kenapa banyak pejabat yang suka ribut dengan masyarakat? Ya karena itu. Bayangin aja gitu, penggantian yang cukup besar padahal itu tanah negara gitu kan, jadi aneh. Disinilah beratnya bagi pemimpin. Jadi benar-benar kalau pemimpinnya nggak nekat dan tidak berpikiran untuk memajukan masyarakat, ya sudah dibiarin aja apa adanya gitu. Tetapi tidak bagi Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi melakukan hal ini karena benar-benar ikhlas untuk membangun Jawa Barat.
Coba lihat. Sekarang kan biasanya ketika membebaskan itu kan biasa nih, ada juga yang backing-backingan, wah ini oleh si A, oleh si B, akhirnya kan jadi rame, nggak jadi akhirnya. Tapi semasa Kang Deddy itu tidak ada, yang seperti itu tidak ada. Baik, selain itu ya tentunya masyarakatnya juga harus sadar bahwa itu adalah salah, bahwa itu adalah tanah milik orang lain, tanah milik negara. Ya emang ini sulit ya, untuk menyadarkan orang itu benar-benar sulit. Nah, sedikit demi sedikit sekarang sudah berjalan gitu. Sedikit demi sedikit sudah berjalan, tinggal bagaimana para pejabat ini bisa mengikuti langkah Kang Deddy untuk penyelesaian ini. Oke, kita lihatlah. Di Bekasi udah mulai kan? Udah mulai untuk membebaskan. Depok sekarang akan berjalan juga. Tetapi banyak bupati atau pejabat daerah yang enggan untuk permasalahan ini. Karena memang itu gitu ya. Sudah dicaci maki, dimarah-marah ya. Harus mencari uang pengganti. Kan dalam pikirannya, buat apa mungkin gitu. Nah, makanya kalau bisa, sejak dini harus diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut, sehingga jadi permasalahan besar. Banyak loh, tidak hanya di pinggir kali, ada yang di perkebunan. Kan tanahnya tanah perkebunan, sedikit-sedikit aja buat dulu saung atau apa, buat dagang-dagang kecil, akhirnya nanti jadikan permanen, jadi rumah. Udah, kalau sudah seperti itu kan repot. Ada juga yang ditanami apa, lama-lama dia pakai pagar gitu. Karena kan tidak ketahuan. Akhirnya kalau sudah lama ya susah. Nah, ini permasalahannya pembiarannya itu gitu. Pembiarannya inilah yang harus kita selesaikan, yaitu berarti kan ada di diri pemerintah itu sendiri. Di tiap kabupaten kota saya yakin itu ada. Permasalahan seperti itu ada. Dan tentunya itu harus dimulai dari sekarang. Kalau tidak dimulai ya seperti itu aja. Kayak ginilah bangunan di pinggir jalan, di trotoar, dibuat untuk dagang. Karena terbiasa, lalu ada yang backing, gitu ya, dipinta uang keamanan, lama-lama dia tenang, gitu. Akhirnya ketika mau diberesin, marah-marah. Nah, yang seperti itu. Baik buat kita masyarakat, yuk kita mendukung ya program pemerintah ini dengan cara ya tentunya berbuat arif. Oke ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam sukses dari Kang Obing.